Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial di semester 2. Semoga semester 2 ini selalu diberi kesehatan, kemudahan, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Langsung saja kita ke pelajaran selanjutnya. Pelajaran IPS di semester 2 ini akan membahas terkait yang namanya kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah ada puasnya. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan terus-menerus ada. Hari ke hari kebutuhan manusia semakin bertambahnya banyak, baik jumlah, mutu, dan coraknya. Pertambahannya itu tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, akan ada sebagian orang yang tidak mendapatkan alat pemuas kebutuhan yang diinginkan, entah karena tidak mampu mengeluarkan pengorbanan yang diisyaratkan atau biaya, atau karena barang sudah habis. Kondisi tersebut dapat disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Sama seperti halnya gas LPG yang sering langka, itu karena produksinya yang terkendala, tapi tidak sebanding dengan yang dibutuhkan. Maka timbul kelangkaan yang ditandai dengan antrian yang sangat panjang. Itu disebut dengan kelangkaan. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Manusia memerlukan berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupannya, mulai dari kebutuhan dasar agar bisa tetap bertahan hidup seperti makanan, minuman, dan tempat berlindung, hingga beragam kebutuhan untuk mencapai kemakmuran seperti perhiasan, mobil mewah, dan sebagainya. Sayangnya, beberapa orang tidak memahami apa yang jadi kebutuhan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Padahal dengan memahami apa yang kita butuhkan, menjalani hidup jadi lebih mudah dan tenang. Juga keuangan jadi lebih terarah. Jadi sebenarnya apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia merupakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan. Juga hal-hal yang diinginkan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang namanya jasmani dan rohaninya. Kebutuhan hidup merupakan pemenuhan yang diperlukan agar manusia merasa nyaman dan sejahtera. Manusia disebut sejahtera ketika sebagian besar kebutuhannya bisa terpenuhi. Itu disebut dengan kebutuhan manusia. Di sini ada 5 yang namanya kebutuhan manusia yang dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, sifat manusia. Yang kedua, tingkat pendapatan. Ketiga, yang namanya lingkungan alam. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima adalah kemajuan dan teknologi dan informasi. Sifat manusia, wajar bagi manusia untuk tidak cepat puas dengan segala yang mereka miliki. Ketika kalian mendapatkan sesuatu, kebutuhan lain akan muncul bersama dengan situasi dan kondisi tertentu. Tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak kebutuhan hidupnya. Misalnya kebutuhan pengusaha kaya berbeda dengan kebutuhan yang namanya karyawan. Yang selanjutnya adalah lingkungan alam. Untuk dapat bertahan hidup, manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dan kebutuhan hidup mereka dengan keadaan lingkungan sekitar. Kebutuhan hidup di daerah dingin akan berbeda dengan keadaan daerah yang tropis dan sebaliknya. Lingkungan sosial, secara naluriah manusia memiliki kebiasaan meniru perilaku orang lain, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidup juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seseorang yang hidup di lingkungan ekonomi yang tinggi akan didorong untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang terakhir adalah kemajuan dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi saat membeli suatu barang. Ini mendorong peningkatan kebutuhan seseorang. Contoh aplikasi online, Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ini memudahkan kita untuk belanja. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Yang pertama adalah kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer berasal dari kata primus yang berarti pertama. Kebutuhan primer ini disebut juga dengan kebutuhan alamiah.
karena kebutuhan ini berkaitan erat dengan kodrat kita sebagai manusia. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak, harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Contohnya, kebutuhan primer antara lain adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang merupakan pakaian yang fungsinya untuk melindungi tubuh manusia dan ancaman lingkungan yang dapat membahayakan. Pangan adalah kebutuhan primer, yaitu makanan yang layak, minuman yang layak, gizi yang layak, dan sebagainya. Terus kebutuhan makanan ini didapatkan dari pengolahan tumbuhan ataupun hewan. Apapun merupakan tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat perlindungan dan tempat beraktivitas. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder yang kedua. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan atau pelengkap kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder setiap orang dapat berbeda-beda. Contoh, kebutuhan sekunder antara lain radio, perabotan rumah tangga, televisi, tas, sepeda, meja, alat olahraga, alat fitness, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, kebutuhannya setelah kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik tentunya. Pada umumnya, pemenuhan kebutuhan tersier dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan biasanya digunakan untuk menunjukkan status sosial. Contoh kebutuhan tersier adalah rumah yang mewah, rumah yang megah, halaman yang luas, dan sebagainya. Perhiasan yang melimpah, kanan kiri, atas bawah, dan sebagainya. Berlian, mobil mewah, mobil sport, rumah elit, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan tersier setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Itu sekarang contoh kebutuhan yang paling penting sekarang primer itu bukan hanya makanan juga, tapi HP, alat teknologi sekarang sudah hampir mau ke primer juga, tapi setaranya masih sekunder lah, kebutuhan yang memang terkadang harus dipenuhi. Mungkin itu aja. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.